gitu ya. Maka yang saya omongkan ini bukan siapanya, yang saya omongkan adalah jangan kelegen, jangan kasinen, jangan kepedesen, jangan kebanteren gitu ya. Sesuaikan diri dengan irama yang seharusnya. Bumi harus menyesuaikan diri dengan langit, jangan suruh langit menyesuaikan diri dengan bumi. Karena bumi hanya bagian yang berputar di tengah langit, bukan langit yang memutari bumi. Ojo GR kon. Kan gitu teman-teman sekalian. Oke, Mas Yan tolong all about ideology. Terima kasih, Cak. Ya, peta ideologi di seluruh dunia juga ada dalam perubahan sekarang. Yang konstan 5 tahun yang lalu sudah berubah total. Siapa akan pikir bahwa 6 tahun yang lalu pemerintah dan negara di Arab, di Timur Tengah akan kena musibah yang mereka kena di Arab Spring, di mana Tunisia, Mesir dan negara-negara yang lain kena budaya politik yang sangat dahsyat yang merubah total pemerintah yang sudah ada puluhan tahun dengan sistem politik yang berubah dan sudah tidak bisa dikenal lagi. Yang kiri sudah tidak dikenal sebagai kiri, yang kanan sudah tidak dikenal sebagai kanan, dan sekarang spektrumnya untuk ideologi berubah, di mana dari hitam dan putih semua jadi abu-abu, kelabu, sudah tidak bisa dikenal lagi, dan kita disuruh untuk milih bukan hitam atau putih, tapi mungkin kita harus milih satu shade antara hitam dan putih, mungkin tidak satu kali, tapi berulang kali, beberapa kali kita disuruh ambil keputusan dan berubah pikiran kita, sama seperti orang di Timur Tengah waktu perubahan politik di Tunisia, di Mesir dan negara-negara yang lain. 5 tahun yang lalu stabilitas ada di dalam beberapa negara, tapi ada beberapa seperti Libya yang sudah kena krisis yang politik total, di mana pemerintah sudah jatuh dan sudah tidak stabil lagi sama sekali. Dan itu membuka peluang untuk organisasi seperti Cak bilang, seperti ISIS untuk pindah dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan melakukan hal-hal di sana yang mirip dengan dilakukan di Irak dan Syria. Kemungkinan besar juga peluangnya adalah untuk mereka untuk ada dampak juga di Asia Tenggara. Kami juga tahu bahwa ada beberapa insiden di Indonesia, di Malaysia, di Philippines, di mana orang yang terinspirasi oleh ISIS sudah bergerak di tanah air dan negara yang tetangga dan punya niat yang jahat terhadap rakyat Indonesia, Muslim maupun tidak Muslim. Menurut pikiran ini, itu jadi salah satu faktor di mana yang biasa sebelumnya, yang normal, sudah jadi the new normal, di mana yang lebih ekstrim lagi sudah diterima sebagai the new normal. Yang normal jadi baru normal lagi. Berapa kali kita bisa menerima tingkat kekerasan yang lebih tinggi lagi, tingkat kejahatan yang lebih tinggi lagi, tapi itu yang jadi yang normal di beberapa negara sekarang. Kalau kita kembali ke Eropa jadi salah satu faktor ideological, politik dan geographical yang sangat konstan. European Union dengan 28 negara sebagai anggota sangat konstan secara ekonomi, politik dan geographical. Sekarang dengan ancaman ekonomi di beberapa negara di European Union itu, kesamaan kesatuan Eropa itu terancam oleh beberapa anggota yang memikir untuk menarik diri dari kesatuan itu, untuk keluar dari European Union. Apa dampaknya di Eropa dan seluruh dunia kalau memang itu terjadi? Yang konstan sudah tidak jadi konstan, yang sudah diterima sebagai normal sudah bukan normal lagi. Itu maksud saya dengan zaman perubahan sekarang. Itu bukan hanya perubahan iklim atau panas bumi, tapi juga iklim kebudayaan, iklim politik, ekonomi, dan hal-hal yang lain.
kembali ke Asia, dampaknya dari Eropa pasti akan kena. Karena ekonomi seluruh dunia sangat terkait sekarang dengan komoditas dan sistem kapitalisme yang tergantung dengan perdagangan dalam saham dan komoditas. Indonesia tidak bisa lepas dari sistem itu. Dan untuk itu kita sebagai rakyat harus siap untuk kena konsekuensinya dan siap untuk adaptasi dan mitigasi hal-hal yang akan timbul. Itu yang saya maksud dengan spektrum ideologi yang sudah berubah dari yang sangat sederhana, kiri, kanan, hitam, putih, ke berapa shades of grey, di mana kita disuruh pilih berapa kali, dan sudah tidak bisa tergantung satu teori, satu ideologi, karena kebenaran bisa dicari, bisa didapat dalam berapa ideologi di berapa titik yang beda. Itu yang saya maksud dengan spektrum dan berubah dan zaman yang berubah sekarang. Cak? Saya akan buka tanya jawab, tapi saya ingin nambahin Mas yang sedikit untuk mudah-mudahan menjadi lebih jelas. Jadi ini sedang diaduk lagi nih. Kalau bahasa wayangnya itu gabah dan interi. Jadi Anda tahu sekarang yang ada di televisi kan ada imigran berpuluh-puluh ribu. Mungkin beratus-ratus ribu dari peperangan yang tidak pernah selesai di Syria dan Timur Tengah. Mereka masuk Eropa, bahkan masuk ke negara yang sedang bangkrut seperti Yunani. Bahkan mereka merobohkan tembok untuk bisa masuk di situ. Artinya Islam yang sedang dianiaya, sedang dijadikan korban stigma-stigma, itu malah sekarang orang-orang Islamnya masuk ke negara-negara Eropa. Imigrasi dari Afrika banyak. Jadi akan ada percampuran-percampuran yang menciptakan peradaban baru. Sementara di Indonesia, MIE akan berlaku. Nanti orang Thailand masuk, orang Cina masuk, orang Filipina masuk ke sini. Ya, makan balut itu PT, ndok, wis dadi PT terus digodok. Jadi metu cakaring ini terus dikerakoti. Itu di Filipina begitu itu. Saya dulu makan, Masya Allah, makan ya itu. Itu teman-teman sekalian, itu Anda pikir bukan masalah. Pasti ada jalan keluarnya, tapi dia pertama-tama akan masalah. Jadi belum ini soal alam, peningkatan panas dan multi efeknya ya terhadap jumlah stok beras, terhadap kemampuan panen, terhadap ketersediaan air, terhadap perubahan konstelasi regulasi pada politik, pada peta modal, semua akan berdampak. Terus terjadi percampuran seperti ketika kapal Nabi Nuh mendarat. Sama Nabi Nuh kemudian diizinkan wis kon rono yang kecil-kecil agak coklat suruh ke sini. Yang hitam-hitam suruh ke selatan. Akan ada perubahan baru, akan ada peradaban baru. Dan teman-teman sekalian, konflik dunia dan Islam belum selesai. Sekarang malah dicampur ini orangnya. Malah dicampur. Gadek ke siji. Mau tidak mau Kanada menerima itu, bikin orkestra sholawat. Mau tidak mau Inggris menerima, semua menerima. Dan itu akan terjadi pergesekan-pergesekan. Justru ketika kita berada di puncak kontroversi mengenai Islam. Islam itu apa tuh sebenarnya? Kita sudah mulai menyadarkan banyak teman-teman di Eropa, di Amerika bahwa Islam is not teroris. Teroris dan Islam itu berbeda, sama dengan Yahudi dengan Zionis sangat berbeda gitu ya. Tapi pada saat yang sama isu muncul seperti itu. Dan konstelasi internal Islam begitu ragamnya, tidak karu-karuan. Bayangkan, tidak usah di Timur Tengah, di Indonesia saja luar biasa macam-macamnya. NO saja ada Aswaja, ada Aswaja. Coba Anda lihat di internet tuh. Ono Aswaja, ono W-nya diganti U, ono. Terus ada Gus Durian, ada NO garis lurus, NO garis miring, NO garis garis lucu. Oh, garis lucu. Itu orang sedang melakukan rekonstruksi.
terhadap idenya, pendapatnya, kemudian satuan-satuan sosialnya sedang, dan kita semua, Anda sudah lebih jadi ini malah. Tanpa Anda menjadi lembaga, Anda sudah lebih jadi. Kesepakatan antar orang maknya sangat jelas. Bahkan Anda tidak perlu ada keamanan, tidak perlu ada pengamanan di sini, tidak ada IO-nya, tidak jelas biayanya, urunan. Kalau kurang nanti sonnya ngutang. Kan gitu. Kalau nggak boleh ngutang berarti bukan kamu, kan gitu kan. Nah terus siapa ya? Pokoknya bukan kamu kalau nggak boleh diutang, kan gitu. Artinya kita sudah membangun, sudah duluan. Nah teman-teman maknya, dari Mas Yan tadi, kita harus susun langkah-langkah penelitian paling tidak 3 hal. 1, merekonstruksi pemahaman mengenai global climate dengan dari teori yang berbeda-beda. Nomor 2, tingkat kesadaran para regulator, para biro pemerintah, ya, dari tingkat pusat sampai kabupaten sampai apalagi desa, itu sebenarnya punya pengetahuan dan antisipasi apa tidak terhadap kemungkinan di depan seperti itu. Nomor 3, rakyat sendiri ini tingkat resistensi dan kesiapan antisipasinya seberapa, itu kan perlu kita teliti. Ya penelitiannya tidak perlu pakai dana, wong kita kok. Ya pokoknya kita amati terus menerus dan kita punya rumusan dan kita kan ikhlas satu sama lain. Kan Anda kan di samping kaum minal qaumil muflihin, Anda juga mukhlisin. Muflihin itu artinya kalau Anda sakit itu ngeceknya gampang, digini-giniin, nek iso berdiri berarti ra loro. Selesai masalah. Jadi kalau Anda pusing, demam atau sakit apapun sederhana kok. Asal itu dirangsang-rangsang, oh cik iso beres berarti. Sehat. Ya. Kalau Anda di opnam itu ngeceknya gitu aja. Daripada kamu membantah dokter di cuces macam-macam, ini, oh beres nggak ada masalah, tak pulang aja. Maaf ya Mbak ya, itu serius Mbak. Loh, kalau muflihnya Qiyam, kalau al-muflih wa antum minal qaumil muflihin, gitu. Dan Anda semua adalah golongan orang-orang yang muflihin, yang masih oke, gitu kan. Nah, itu berarti beres. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di Indonesia aja enggak karu-karuan konstelasinya. Nah, sekarang 1 poin Mas Yan sebelum saya buka tanya jawab. Ketika seluruh jenis konflik dan perbenturan itu nanti terjadi secara global, siapakah yang akan menyelamatkan kita? Sekarang saya tanya, semua konflik dengan Islam itu sebenarnya mencari wacana untuk solusinya di Indonesia. Ya Mas Yan ya? Di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada percontohan-percontohan muflihin itu. Jadi pendamai-pendamai itu. Ya. Kayak kita ini kan racedon ini damai. Gitu ya. Karena masih Qiyam. Qiyam itu berdiri. Dan bodoh banget itu. Jadi Mas Yan, saya ingin matur kepada Allah, ya Allah, yang paling berpengalaman terhadap komplikasi psikologis, pemikiran, budaya, tidak ada yang melebihi Indonesia. Karena ragam kultur, ragam agama, ragam kepercayaan, ragam watak, tidak ada yang melebihi Indonesia, betul nggak Mas? Ya, tidak ada yang melebihi Indonesia. Enggak. Yang paling gampang aja yang kelihatan mata. Kalau Anda ngelihat motor dan mobil jalan tuh, menurut Anda dengan cara naik motor seperti itu, naik mobil seperti itu, mestinya banyak kecelakaan enggak? Sudah jelas jalurnya ke sini, dari sana ada yang susut gitu. Ya. Kita mau belok kiri, ada yang dari kiri weng gitu. Betul enggak? Betul enggak? Dengan cara berkendaraan dan menjalani hidup seperti itu, mestinya tingkat kecelakaan sangat tinggi. Dan lebih tinggi mana tingkat kecelakaan di sini dibanding di Seoul misalnya? Di sini ini begitu pinternya orang Indonesia, ngawur tapi selamat. Ya Mas ya, betul enggak? Wah, canggih.
berani itu, wit, hidungnya masuk dulu. Tadi itu saya sama Gandhi dari Pejaten ke sini tuh mungkin 15 kali. Loh, ndak hanya motor Mas yang ngilang gini, mobil ini zing. Di perempatan tuh berani puter, berani kok. Loh, dengan cara hidup seperti itu, tingkat kecelakaan sangat rendah, maka mereka lah sesungguhnya yang bisa memimpin dan mengatasi dunia. Benar kan? Dan dalam pengalaman itu. Jadi saya mohon Mas, saya mohon bermimpi dan mohon kepada Allah, ya Allah, maka pemimpin Indonesia yang akan datang harus punya kaliber untuk bisa memimpin seluruh dunia. Dia adalah wacana dan pedoman dan pancer bagi hatinya orang seluruh dunia. Hanya orang Indonesia, kalau dia menunjukkan siapa Indonesia dan siapa sejarah dan peradabannya, maka dunia akan merasa tenang. Kita akan menjadi muflih. Loh, kalau orang Inggris memimpin Indonesia, pecah ndak sih? Ya nggak Mas? Ya Mas? Nggak bisa. Nggak bisa. Mana bisa memimpin orang Indonesia? Cobalah, yo kamu sewa Perdana Menteri dari Finland apa dari mana, pecah kepalanya. Wong di sini bilang ya jebul ndak. Ya toh? Jadi kalau nyun sewu nggih, tapi gini tut. Coba orang Indonesia itu. Nah, mereka orang Indonesia punya berapa tempat pengalaman pluralisme, pengalaman keberagaman, pengalaman bergesekan. Siapapun kita terima di Indonesia dan kita selamat. Kita bisa mendamaikan semuanya. Maka hanya kaliber pemimpin Indonesia yang bisa menyelamatkan dunia. Berkorot gak ya gak masalah biasanya.